sekali lagi kita harus benar-benar cerdas sebagai seorang anak muda, sebagai seorang yang sebagai generasi penerus bangsa kayak gitu, harus benar-benar cerdas kayak gitu loh. Ya sekali lagi sangat-sangat disayangkan sikap Gibran Raka Buming Raka sebagai seorang cawapres nomor 2. Ya masyarakat muak dan masyarakat kecewa. Halo guys, kembali lagi bersama saya Saad. Di sini saya akan membahas tentang perpolitikan di Indonesia yang beberapa hari ini sangat-sangat panas. Bahkan trending topik beberapa hari ini, bahkan mungkin beberapa minggu ke depan akan masih sangat ramai ya. Soalnya kan di debat cawapres kemarin, hari Minggu kemarin itu memperlihatkan bahwasanya kualitas capres dan cawapres kita itu sangat-sangat diperhitungkan kayak gitu. Soalnya saya harus mengatakan hal ini, soalnya kan debat kemarin saya akui bahwasanya sangat-sangat berkualitas untuk Pak Mahfud sendiri yang seorang akademisi, seorang yang berpengalaman dan seorang Menko Polhukam, mantan seorang ahli hukum lah kayak gitu, dan Caimin seorang cendekiawan kayak gitu, cendekiawan muslim kayak gitu. Dan saya sangat puas dengan mereka berdua, dan tentu masyarakat bisa memilih kayak gitu, mana cawapres yang baik dan mana cawapres yang kurang menguasai debat kayak gitu loh. Dan saya harus mengatakan hal ini untuk Mas Gibran Raka Buming Raka, anak dari seorang Presiden Jokowi kayak gitu. Saya sangat kecewa kayak gitu loh. Soalnya kan awal debat kemarin, debat pertama itu seperti menguasai debat, seperti menguasai panggung kayak gitu loh. Dan di debat kali ini berbeda jauh dengan debat yang pertama kayak gitu. Kalau debat yang pertama Gibran itu kayak menguasai materi kayak gitu, menguasai panggung, menguasai semua aspek, semua lini lah, menguasai materi semua, menguasai panggung kayak gitu. Dan di debat kali ini kayak sopan santunnya nggak ada kayak gitu, terus materinya kayak mengulang kayak gitu. Dan ketika dia memberikan pertanyaan kepada Mahfud MD, dia tidak bisa dipahami, dia sendiri tidak memahami kayak gitu, tidak memahami apa yang dia tanyakan kepada Pak Mahfud. Soalnya kan seperti halnya lahan kayak gitu, seperti halnya ekologi kayak gitu ya, semacam itulah yang tidak dia pahami kayak gitu loh. Dan di debat kemarin sopan santunnya menurut saya Gibran ini sangat-sangat tidak bisa dikontrol kayak gitu loh, sopan santunnya, etikanya kayak gitu. Kepada Mahfud MD dia kayak tidak menghormati sama sekali. Kepada Caimin dia seperti halnya seorang teman kayak gitu loh. Soalnya kan Caimin dan Pak Mahfud itu kan orang yang lebih tua kayak gitu loh. Dan sebagai seorang Indonesia, sebagai seorang Timur kayak gitu, sebagai seorang yang dari Jawa, tentunya dari Solo, harusnya Gibran mengerti ada ketimuran kayak gitu loh. Indonesia merupakan salah satu negara yang diakui ramah, diakui sopan santunnya. Dan melihat debat cawapres kemarin itu, kita masyarakat harus bisa melihat hal itu kayak gitu loh. Masyarakat yang cerdas harusnya bisa menilai apa yang dilakukan oleh Gibran itu sangat-sangat keliru, sangat-sangat jauh dari adat ketimuran kayak gitu loh. Dan itu sebenarnya mempermalukan Pak Jokowi sendiri kayak gitu. Pak Jokowi sangat-sangat menghormati lawan debatnya ketika debat Capres 2019. Pak Jokowi sangat menghormati Pak Prabowo sebagai seorang lawan politiknya kayak gitu. Dan dia juga merangkul Pak Prabowo ketika sudah menjadi seorang presiden pada 2019 kemarin kayak gitu. Dan sampai sekarang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sangat-sangat dekat kayak gitu. Dan Pak Jokowi dengan lawan-lawan politiknya itu sangat-sangat menghormati kayak gitu. Sedangkan Gibran ini sangat jauh lah dengan Pak Jokowi. Dan ini
tentunya sangat mempermalukan Pak Jokowi kayak gitu loh. Dia seperti melecehkan Pak Mahfud kayak gitu. Dia memberikan pernyataan yang tidak penting kayak gitu, gestur-gestur yang tidak penting, dan bahkan pengamat-pengamat pun mengakui bahwasanya apa yang dilakukan oleh Gibran itu tidak mencerminkan sebagai seorang negarawan kayak gitu loh. Dia tuh seorang cawapres. Gini ya, dia tuh seorang cawapres, dia tuh seorang calon pemimpin di negara ini. Bayangkan seorang pemimpin tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki etika sama sekali. Dengan lawan bicaranya di depan publik dia memperlihatkan bahwasanya dia tidak memiliki sopan santun, dia tidak memiliki etika. Bagaimana nanti kalau dia menjadi seorang pemimpin kayak gitu loh, dia menjadi seorang cawapres kayak gitu loh. Saya tidak bisa membayangkan masyarakat kita dipimpin oleh seorang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki sopan santun kayak gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat ya, tentunya anak muda sebagai Gen Z terutama itu harus melihat hal ini, harus mencermati hal ini kayak gitu loh. Harus memberikan penilaian yang sangat-sangat konkret kayak gitu loh untuk memilih seorang cawapres kayak gitu loh. Jadi ya kita harus melihat hal ini sebagai seorang yang cerdas lah. Kita membutuhkan pemimpin yang sangat harusnya cerdas lah, harusnya menguasai materi, harusnya beradu gagasan, harusnya memberikan visi misi, harusnya menyampaikan apa yang telah diberikan kepada seorang Gibran, ya harus dimanfaatkan dengan baik kayak gitu loh. Ya kita sebagai seorang yang cerdas harus memikirkan hal ini, harus melihat hal ini dengan konkret lah. Soalnya kan ini memilih seorang cawapres kayak gitu loh, memilih seorang calon pemimpin kita kayak gitu loh. Kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak bijak memilih hal ini, ya percuma kayak gitu loh. Negara ini akan dibawa kemana loh? Negara ini harus kita apakan kayak gitu loh. Kalau pemimpinnya, kalau tampuk kepemimpinan diberikan kepada seorang yang tidak memiliki etika sama sekali kayak gitu loh. Ya wajar sih, dia kan seorang anak dari Pak Jokowi, presiden kita, pamannya sebagai seorang MK, dan dia menjadi seorang cawapres. Dia tahu sendirilah, dia memanfaatkan jabatan pamannya untuk maju sebagai seorang cawapres kayak gitu loh. Jadi ya sekali lagi kita harus benar-benar cerdas sebagai seorang anak muda, sebagai seorang yang sebagai generasi penerus bangsa kayak gitu, harus benar-benar cerdas kayak gitu loh. Ya sekali lagi sangat-sangat disayangkan sikap Gibran Rakabuming Raka sebagai seorang cawapres nomor 2. Ya masyarakat muak dan masyarakat kecewa.